Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan memasang MP player ya teman-teman. Sebelumnya juga saya sudah pernah memasang MP player ini ya, tapi sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang saya akan memasang kembali ya, karena masih ada yang menanyakan cara memasang dan cara menghilangkan dengungan ya atau noise pada modul MP player ini. Oke, saya akan memasangnya di sini ya. Nah, di sini kan karena nggak ada lubang untuk MP playernya, jadi saya akan mencontohkan saja cara pemasangannya aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman box amplifiernya sudah ada lubang MP playernya ya lebih enak ya teman-teman ya. Karena saya ini nggak ada, jadi ya buat tutorial aja. Oke, ini sudah saya buka bautnya. Ini sebetulnya power amplifier yang kemarin saya rakit ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang kemarin saya ganti elko nya. Nah, untuk pemasangan MP player ini kita harus sediakan elko ya. Ini elko 35 volt 2200 atau bisa gunakan yang 25 volt 1000 juga bisa ya. Oke, nah di sini ada dioda ya. Ini dioda 1 ampere saja cukup ya teman-teman. Oke, nah kita ambil soketnya ya, biar lebih gampang. Ini kemarin saya sengaja ya membelinya teman-teman buat tutorial kembali. Nah, ini soket untuk RL nya ya, output audionya kita colokin. Kemudian ini soket untuk tegangannya. Oke, kemudian ini soket kabel untuk mode line ya. Ini mode line, ini input juga teman-teman, input tapi kita harus merubahnya ke mode line ya. Nah, ini pakai mode ini. Oke, yang pertama kita rangkai dulu untuk PSU nya ya teman-teman ya. Oke, nah ini diode, ini elko, ini min ya yang ada putih, dan ini positif. Kemudian ini dioda. Nah, ini ada tandanya dioda, tanda putih dan tidak ada tanda putih. Nah, yang ada tanda putih pada dioda kita sambungkan di elko ya teman-teman. Bentar ya, saya Oke, kita kasih timah terlebih dahulu supaya lebih gampang untuk penyolderannya. Ini cara untuk menempelkan timah di kaki komponen tuh seperti ini, supaya solderan lebih kuat ya teman-teman. Nah, kemudian ini ditempelkan. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, udah kelihatan ya. Oke, setelah itu kita pasang di trafonya dulu ya. Kita pasang di trafonya, atau kalau enggak kita pasangin kabel dulu ya. Oke, saya pasangin kabel dulu ya supaya lebih gampang, supaya lebih mudah untuk kita ikutin, teman-teman ikutin ya. Nah, di sini saya pakai kabel yang warna hitam dan putih ya. Oke,
Oke, nah untuk kabel warna putih kita pasang di min elko ya. Yang kita pasang di min elko. Kemudian untuk kabel warna hitam kita pasang di elko yang positif. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya kita pasang pada trafonya. Nah, saya akan mengambilkan tegangan di belakang elko ya teman-teman. Di belakang elko, di belakang trafo maksudnya. Oke, nah di situ ada tegangan ini 0 ya, ini 0, kemudian ini 6, ini 9. Nah, saya akan ambil tegangan di 0 ya teman-teman ya. Nah, ini di 0. Nah, ini elko yang min yang ada tanda putih ya, kita pasang di 0 ya, di 0 trafo. Nah, di sini ini kurang terang ya lampunya, kita menembus ke sana ke bawah. Oke, nggak apa-apa, yang penting masih samar-samar terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini lepas, kita sambung kembali. Wait, ini agak susah. Oke, nah sudah kita sambung ya untuk elko. Kemudian ini dioda ya, diodanya kita sambung di 6 ya, 6 volt ya teman-teman. Kita sambung di 6 volt di sini. Oke teman-teman, sudah saya sambung ya di 6 volt. Nah, seperti itu. Oke, untuk bagian tegangan sudah kita kerjakan. Kita ambil kabelnya ya. Nah, ini kabel ya, kabel yang dari rangkaian tadi ya, yang dari PSU di belakang trafo. Nah, kemudian ini kita sambung ya di ini. Nah, ini untuk input tegangannya ya. Ini yang soket merah ini untuk input tegangannya. Oh ya teman-teman, ini jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan min plusnya pada amplifiernya. Nah, ini kita lihat dulu di belakangnya. Ya, ini FCC ya, FCC ini untuk plus ya, kemudian ini GND. Nah, ini GND untuk min ya teman-teman. Berarti kita balik lagi. Nah, ini kabelnya teman-teman. Nah, ini kabelnya sebelah sini. Kameranya kurang jelas. Nah, ini untuk positif, berarti ini yang tandanya X ini ya, kali ini ya. Nah, ini untuk plus. Oke, kita sambungkan ya ke kabel yang sudah kita sambung ke PSU. Ini videonya mungkin terlalu lama ya. Oke, nggak masalah, yang penting teman-teman yang belum bisa memasang amplifier nanti bisa disimak terus, jangan di skip ya teman-teman. Oke, ini tadi negatif yang kabel warna putih ya, kemudian ini untuk positifnya, ini kurang jelas. Oke, nah ini teman-teman ya, ini untuk positif kita sambung di kabel warna hitam, karena tadi kabel warna hitam saya sambungkan di PSU nya di elko yang bagian positif ya. Oke teman-teman, ini sudah. Nah, kemudian ini dikasih plester ya, kita kasih plester biar aman. Nah, ini kan saya sebagai contoh saja ya, jadi biar nggak konset aja gitu ya teman-teman. Nah, oke, sudah saya kasih plester. Kemudian ini ya, nah ini untuk antena radio yang warna merah ya, ini antena FM radio. Nah, ini untuk output ya, output suara dari amplifier ini.
Nah ini kabelnya ada 3. Kita lihat di sini ya, di belakangnya biar lebih jelas lagi. Oke, ini antena ya. Nah, ini antena, ini output R, ini yang di sini ground, yang di sini output L. Nah, berarti ini groundnya ada di posisi tengah ya teman-teman. Nah ini kan kabel ada 3. Nah ini untuk ground ini. Oke, ini kita pasang di input tune control ya teman-teman. Oke, nah saya kecilin lagi untuk zoom kameranya. Nah ini input tune control yang sudah saya pasang di jack RCA ya. Nah ini jack RCA, ini kabelnya ya. Nah ini kan nyambungnya di sini nih, biasanya pakai colokan seperti ini nih ya. Ini dilepas teman-teman ya, kabel ini dilepas, kabel ini dilepas yang dari colokan RCA ya. Ini kan inputnya tune control ya, ini dilepas ya, ini dilepas ya. Kemudian kita sambungkan di output MP3 nya ya, di MP playernya. Nah ini disambungkan di sini. Ntar saya zoom ya teman-teman. Oke, nah ini tadi kabelnya. Oke, kita solder dulu. Ini bebas penyambungannya ya teman-teman, antara L sama R nya bebas. Nah kalau ground itu tetap harus di ground. Nah ini kabel serabutnya, ini ground, kita sambung di posisi kabel yang di tengah ya, karena kabel yang di tengah itu ground ya. Kemudian ini untuk L nya kita sambung. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah ya. Nah ini kesini untuk input tune control ya, kabel ini dari input tune control. Oke, ini sudah. Kemudian ini ya, nah ini kabel ini kita sambung di colok RCA nya teman-teman. Nah ini mode lain ya, ini mode lain. Barangkali teman-teman mempunyai perangkat lagi ya, DVD atau radio atau apalah ya, perangkat musik yang lainnya. Ini teman-teman bisa gunakan kembali ya. Ini teman-teman gunakan kembali, dipasang di colok RCA yang di belakang ya. Nah di sini yang tadi saya lepas kabelnya, ini dipasangin kabel lagi ya teman-teman ya. Ini dipasangin kabel lagi, kemudian nyambungnya ke sini, ke mode lain ya. Nah di sini teman-teman. Dan pemasangannya juga jangan terbalik ya teman-teman ya. Usahakan kalau di ground ya tetap di ground, kalau RL ya, kalau RL nya bisa ya bolak-balik bebas, ini tetap harus di ground. Ini biasanya kalau ground nyambungnya pada ini teman-teman. Nah nyambungnya di bodinya ini. Ini teman-teman ya, ini ground untuk bodinya, ini untuk ground. Oke, saya pasangin aja lah kabel ya, sekalian buat tutorial ya, biar teman-teman ndak kebingungan yang baru belajar. Kalau yang sudah belajar sih pastinya sudah hafal ya teman-teman ya. Oke, ini saya pasangin kabel lagi. Untuk perkabelan ya teman-teman, usahakan kabel yang khusus buat input atau output di tune control atau di colok RCA itu menggunakan kabel cekerem ya. Nah seperti kabel ini, kabel yang isi 3 ya, kabel stereo yang dilapisi dengan kabel serabut ya, jadi aman dengan suara noise ya teman-teman ya, aman dari suara noise atau dengung. Kabel ini bisa mengatasinya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memakai kabel yang biasa, misalnya kabel pita ya, itu kurang ya, kurang efektif. Jadi saya pernah memasang juga menggunakan kabel pita,
tapi masih terdengar dengungan atau noise-nya. Oke, di sini kita sambung di kabel yang mode line ya teman-teman ya. Ya, ini kita sambung, ini ground, tetap di ground. Kemudian ini LR-nya bebas. Ini videonya sudah panjang ya waktunya. Oke, kemudian ini disambung R-nya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Mungkin sudah jelas lah ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa dipahami. Ya, teman-teman ya. Oke, sekarang ini kan sudah ya. Sudah kita pasang dan sekarang saya akan mengetesnya ya. Apa ini sudah berhasil pemasangannya ya. Oke, kita nyalakan untuk saklarnya. Oke, nah saklar sudah on, sudah masuk. Nah, ini sudah menyala. Ini sudah menyala ya teman-teman. Oke, kita cari nama Bluetoothnya ya teman-teman ya. Kita cari nama Bluetoothnya. Nah, ini ya, ini yang kalau baru-baru kita pasang ya, ini paling bawah teman-teman. Ini nanti keluar namanya sendiri kalau kita sudah memasang. Nah, itu namanya BT speaker. Nah, itu sudah tersambung. Nah, itu namanya keluar kalau kita sudah memasangnya ya teman-teman ya. Oke, kita cari lagu ya. Coba saya akan memutar lagu musik yang nggak kena copyright ya. DJ apa ya, musik library. Oh, ini aja ya. Oh, sebentar teman-teman, biar nggak kena copyright ya teman-teman ya. Ini wifi saya nge-lag sekali ya, kita sabar saja. Aduh, ini loading teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya. Ini sudah, ini loading terus. Musik yang sudah ada ya, ini aduh nggak mendukung ini wifi nya teman-teman. Kita cari musik nih, di sini yang nggak ada musik. Ini HP punya anak saya ini teman-teman ya, HP punya anak saya, jadi ya agak susah. Oke, kita coba lagu Cirebonan lah ya. Oke, lagu Cirebonan teman-teman. Wah, ini sudah ya. Oke, nah ini sudah berhasil untuk pemasangan. Kemudian saya akan mencoba mode lain ya teman-teman ya. Mode lainnya saya akan coba. Nah, ini tadi colok RCA yang sudah saya tancapin ke belakang sini tadi ya, sudah saya colokin di belakang. Nah, di sini kita harus merubah mode ya, di mode line. Nah, ini FM. Nah, ini mode line ya teman-teman. Nah, kita colokin di HP-nya. Kemudian kita play kembali. Nah, ini sudah bisa. Oke ya, ini mode lain sudah bisa ya.
Sekarang kita tes radionya ya teman-teman ya. Ya, kita tes radionya. Nah, ini radionya. Ini di daerah saya untuk radionya masih jarang teman-teman. Ya, kita scan otomatis saja. Nah, ini kita scan otomatis dulu teman-teman. Saking iya mus. Ya. Minyak apun Ganapati dan sabun kesehatan Ganapati bisa dibeli di Radio Sub FM Jalan Tuh Serapati Gang setiap malam. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, di sini saya akan membahas lagi ya bagaimana cara menghilangkan dengungannya ya teman-teman ya. Jika teman-teman memasang di satu PSU dengan power amplifiernya ya teman-teman ya. Nah, di sini kan karena saya terpisah PSU-nya, jadi sepi, tidak ada dengungan ya. Ini sangat sepi sekali, tidak ada dengungan. Nah, jika satu PSU biasanya kan dengung ya, bunyi cicit. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan elko. Nah, ini elko 16 volt 1000 atau lebih besar enggak apa-apa ya. Lebih besar lebih bagus. Nah, ini elkonya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini ada IC. Di sini ada IC 7805 ya teman-teman ya. Nah, ini elko-nya ya, elko-nya kita bisa pasang posisinya. Ini kan elko negatif ya, ini elko negatif, kemudian ini positif. Nah, ini body dari IC 7805. Nah, ini ya, ini. Nah, ini untuk negatif. Nah, ini nih negatif, kemudian ini untuk input dari tegangan utama. Nah, ini untuk input tegangan utama teman-teman, kaki nomor pertama ya, kaki pertama ini. Nah, jadi posisi elko nya itu seperti ini penyambungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa disolder seperti ini ya, disolder seperti ini ya jika teman-teman mengalami dengung MP playernya. Apabila cara ini masih terdengar dengungannya sedikit, teman-teman bisa tambahkan kapasitor ya yang nilainya 104J atau 100 nanofarad ya teman-teman ya, di paralel dengan elko-nya. Oke, jadi seperti itu aja lah ya untuk tutorialnya. Mudah-mudahan videonya bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan dukung terus channel ini biar tambah semangat. Oke, terima kasih. Nantikan video selanjutnya.